Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, para sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Syariful Ma'had, Kiai Muhyiddin ingkang estu kawula takdimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian dalam rangka Khatmil Quran Pondok Pesantren Putra Putri Al-Badriyah. Saya tidak pernah menyebut santri itu dengan istilah santriwan santriwati, karena wan itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah yang memiliki. Contoh, ilmuwan, orang yang memiliki ilmu. Hartawan, orang yang memiliki harta. Agamawan, orang yang memiliki agama. Yang saya gagal paham itu adalah Taiwan, orang yang punya iwan. Soalnya dipaskin. Tadi saya ngomong pertama sudah pas. Jangan kamu tak udik lagi. Ini namanya makan bakwan di warung pojok, kiainya tambang, tukang sonnya pokok. Cek. Terima kasih atas kesabarannya menunggu, karena saya jalan dari timur, Lasem, hallnya Mbak Maksud, lanjut di Pati, baru selesai 9:30, langsung terbang ke sini. Sampai sini 10:30. Silakan duduk yang nyaman. Saya awali kajian kita malam hari ini. Jika teman membuatmu kecewa, jika pasangan membuatmu terluka, yakinlah Gusti Allah datang dengan membawa cinta. Kalian tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya bahwa wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Hanya saja saya berpesan, ibu-ibu tolong jangan renang, karena komisioner KPAI menyatakan renang bisa mengakibatkan kehamilan. Makanya tolong anak-anak hadroh besok jangan renang ya. Kalau jangan renang di pantai, saya khawatir buru-burunya matang. Ini soalnya malah malih ke dia deh. Goblok. Tukang soalnya mana? Mana? Cek. Operatornya tolong tangannya jangan celutak ya. Ibu bapak, loh lah goblok loh. Cek. Ibu bapak rahimakumullah, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, beliau pernah menyampaikan, "Uhibbus sholihina walastu minhum la'alli an anala bihimus syafa'ah wa aqrahu man tijaratuhul ma'asi walau kunna sawa'an fil bid'ah." Apa kata Imam Syafi'i? Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Jadi mahabbah, cinta itu menjadi penting, manakala cinta itu kita tempatkan di posisi yang tepat. Cintailah orang yang soleh walaupun kamu belum merupakan bagian dari orang soleh. Kenapa? Karena jaminan dari Imam Syafi'i,
Orang yang mencintai orang yang soleh, apa yang dia dapatkan? La'ali an anala bihi musyafa'ah. Saya berharap mendapatkan kebaikan dari orang soleh. Kenapa Imam Syafi'i itu menjadi orang yang top? Karena beliau mencintai orang soleh. Datangnya kopi ini wujud dari kecintaan orang soleh. Iya, ini bukan gelasnya kopi angkringan. Bergede bro, kanggu kalau bentang bro. Kamu pengen? Ini jomblo itu. Maklum ruangannya pas-pasan. Apa-apa. Sejomblo-jomblonya kamu segera berakhir. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman ya. Imam Syafi'i menjadi orang yang hebat. Kenapa? Karena dia juga mencintai orang soleh. Siapa yang dicintai oleh Imam Syafi'i? Gurunya Imam Malik. Siapa yang dicintai oleh Imam Syafi'i? Gurunya Abu Uyainah. Maka atas dasar itulah kemudian Imam Syafi'i menjadi orang yang hebat. Murid mencintai guru dan guru mencintai murid. Itu yang ditunjukkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik. Bapak Ibu rahimakumullah. Saya kasih tahu, saya kasih contoh. Betapa kemudian Imam Malik itu mencintai Syafi'i dan Syafi'i mencintai Imam Malik. Satu saat Imam Malik itu pernah bermimpi ketemu dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal jelas, man ro'ani fil manami fasayarani fil yaqظah. Kalau Anda mimpi ketemu Kanjeng Nabi, hakul yakin setan tidak bisa mencontoh tasabuh terhadap Kanjeng Nabi. Kalau Anda mimpi ketemu bupati, bupati bisa dicontoh oleh setan. Anda mimpi ketemu caleg, paling gampang dicontoh oleh setan. Karena banyak gambar caleg bertebaran di pepohonan. Sampai setan bepergian dari pepohonan. Kalau Anda mimpi ketemu saya, bisa jadi itu setan. Kalau kamu mimpi ketemu dia, bisa jadi gerandong. Soalnya nanti bawa mobil langsung rapi. Ruang doa anak 15. Ini api Alba gimana apa? Maftuhin kalau nabi udah maksud maftuhin mandinya mbak maksud itu namanya Kiai Maftuhin dari anak jenis Kiai Abdul Halim itu putunya mbak maksud terus oleh berhaul mereka. Satu saat Imam Malik itu mimpi ketemu dengan siapa? Dengan Kanjeng Nabi. Dalam mimpi itu apa yang dikatakan Rasulullah kepada Imam Syafi'i? Mohon maaf, kepada Imam Maliki. Rasulullah mengatakan kepada Maliki, "Baligh salami ila Syafi'i." Sampaikan salamku kepada Syafi'i. Coba. Guru mimpi ketemu Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi nitip salam untuk muridnya Imam Syafi'i. Baligh salami ila Syafi'i. Sampaikan salamku kepada Syafi'i. Begitu bangun, Imam Malik memanggil salah satu santrinya untuk menyampaikan salamnya Kanjeng Nabi kepada muridnya namanya Syafi'i. Kowe moro ngene Syafi'i. Maturo, aku mambengi bar mimpi ketemu Kanjeng Nabi nitip salam marang Syafi'i. Santrinya berangkat ke rumahnya Imam Syafi'i. Sampai rumahnya Imam Syafi'i ketemu dengan Imam Syafi'i. Pak Kiai Syafi'i, kulon betul pesen saking Kiai Imam Malik. Apa? Imam Malik mau dalu mimpi kepanggil kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nitip salam maring panjenengan. Mila apa tenan to? Cinta murid kepada guru, guru kepada murid. Sampai Kanjeng Nabi nitip salam saja melalui gurunya.
Begitu Syafi'i mendapatkan salam dari Kanjeng Nabi disampaikan oleh muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i bingung, ini piye cara bales bocah ini. Soalnya Imam Syafi'i paham, idza hayyitum bisalamin fahayu bi asar minha. Ana wong nitip salam kudu dibalas sing luwih apik. Akhirnya jubahnya Kanjeng Nabi dicopot. Nyuwun sewu, jubahnya Imam Syafi'i dicopot. Leh, yang tak kayak hadiah. Jubahku PN. Iki pakaian sing paling apik. Mergo saking bungae Syafi'i nampa salam saking Kanjeng Nabi. Begitu diterima oleh santri kira seneng banget oleh jubah Imam Syafi'i. Akhirnya nampa dibetok lendur sampai pondok ketemu Kiai Imam Malik. Leh, kowe guyan-guyu iki diwenehi apa karo Kiai Syafi'i? Nyuwun sewu Kiai, kula diwenehi jubahe Imam Syafi'i. Apa kata Imam Malik gurunya Imam Syafi'i? Boleh nggak saya pinjam jubahnya sebentar? Kagem napa Kiai? Jubahnya Imam Syafi'i mau saya cuci, kemudian bekas air cucian yang akan saya minum. Saya mencari berkah dari bajunya Imam Syafi'i. Coba. Ketika Imam Malik ditanya, itu kan murid jenengan Pak Kiai. Apa jawaban Imam Malik? Ini bukan sembarang orang. Buktinya apa? Sampai Nabi pun menitipkan salam kepada saya untuk dia. Maka saya dulu tersinggung Pak, ketika ada Ustadz Wahabi mengatakan air minum bekas kiai itu tidak ada berkahnya. Waktu itu apa yang membuat saya tersinggung? Gara-gara dia mengatakan itu dan videonya adalah Mbah Maimun Zubair ketika minumnya diberberkan para santrinya. Maka saat itu saya bilang, wahai Ustadz Wahabi, silakan datang ke tempat saya atau saya datang ke tempat Anda. Kita diskusi, benar nggak bekas minumnya kiai itu ada berkahnya? Imam Malik mencuci bajunya Syafi'i. Masya Allah. Begitu menghargai Imam Malik kepada santrinya. Sampai satu saat Imam Syafi'i kajian di Masjid Nabawi. Imam Malik sembunyi-sembunyi mendatangi kajian Imam Syafi'i. Begitu Imam Syafi'i ngaji, Imam Malik ikut ngaji di balik tembok. Kenapa tidak mau nampak di depan Syafi'i? Karena Imam Malik tidak mau mengganggu fokusnya Imam Syafi'i. Begitu mendengar keluasan ilmu Syafi'i, hebatnya Syafi'i dalam memaparkan ilmunya, Imam Malik nulis di tembok Masjid Nabawi. Saat masjid itu belum dibongkar, tulisan Imam Malik ada di situ. Apa tulisan Imam Malik? Mengagumi ilmunya Imam Syafi'i. Beliau menuliskan man arada ilmu nafis fa alaihi bi Muhammad bin Idris. Barang siapa yang menghendaki ilmu-ilmu yang penting, hendaknya mereka belajar kepada Syafi'i Muhammad bin Idris. Coba, guru cinta banget sama muridnya dan murid cinta banget sama gurunya. Ini tukang solnya tidak cinta dengan catatan saya. Silanya berubah-ubah terus. Nanti telaku jebol, goblok. Suara pun tak malah soleh bosok. Ini tolong ya, cangkemnya. Ngaji serius sih malah soleh bosok. Ini tolong. Woi, tukang soleh lagi. Boleh harus bener kira rasa latih. Terus mangkat ngaji nguyur aja kok. Susu kalau maktubin dulu. Ya orang usah galau. Umurmu berapa? Umurmu berapa? 50. 50? Oh, orang mau tua banget. Apa ya? Lah delok teori anak Nabi Adam lamun sing lanang elek sing wedok. Nah, ini sing lanang ganteng sing wedok. Elek kan rupamu elek, ada. Insyaallah sesuk bojomu. Sallallahu Nabi Muhammad. Begitu Imam Syafi'i keluar melihat tulisan Imam Malik kaget. Saking cintanya Syafi'i kepada Imam Malik sampai apa bentuk khotnya Imam Malik.
Begitu membaca tulisan Imam Malik di tembok, Imam Syafi'i tersenyum. Kemudian dia menuliskan di bawah khotnya Imam Malik. Apa yang dia tuliskan? Wa kaifa yakunu dzalik wa ana tilmidu Malik. Bagaimana saya bisa menjadi orang seperti ini sementara saya adalah muridnya Imam Malik? Coba. Maka mahabbah itu menjadi penting. Jangan sampai kemudian murid mencari-cari kesalahan guru. Disitulah kenapa kemudian syarat mendapatkan ilmu, syaratnya adalah wa irsadul ustaz. Padahal kalau dilihat sebelumnya, perjalanan Imam Syafi'i untuk diterima jadi muridnya Imam Malik ini susah. Ngaji di Masjidil Haram di Mekah kepada guru yang mencerdaskan Imam Syafi'i, namanya Imam Abu Uyainah. Di tempatnya Abu Uyainah itu Imam Syafi'i sampai ngaji 2 kali. Di sini ngaji pertama kali selesai, Imam Abu Uyainah mengatakan, Kang Syafi'i, saya ini mangkat orang Medina, ngaji karo Kiai Imam Malik. Syafi'i akhirnya matur sama ibunya, Ibu, saya diperintah oleh Kiai untuk ngaji di kota Madinah. Apa jawaban ibunya Imam Syafi'i? Bugalong, mau tak duduk dalan, metu kono belok kiri lurus. Malah kapal nyomong. Bisa ada yang kapal nyomong. Kamu lah meyakinkan. Apa kata ibunya Imam Syafi'i? Le budalo. Kalau toh kamu gara-gara ngaji nggak ketemu ibu lagi di dunia, yakin le, besok kita ketemu di akhirat. Orang tua santri tolong dengarkan. Kesuksesan seorang anak itu biasanya atas kerelaan keridhaan seorang ibu. Anak itu mau mondok pertama biasanya sing angel ki anake. Tetapi lah anake wis betah ning pondok wis sing grateli biasanya ibu. Anakku ora mulih ya. Lalu memang angkat pondok itu sing angel anake. Didik-didik pamit mau santri kula niku ya Allah, mroke masuk angin pamit. Wedhuse mateng pamit. Kucinge mana? Tapi lah anak itu betah nang pondok sing biasane isruh niku boleh. Ora mulih-mulih tole mbok muskan. Ibunya Syafi'i mengatakan apa? Bukan loh. Lah gue sesuk setelah ketemu karo ibu ning alam dunia, yakin nih sesuk ketemu ning akhirat. Akhirnya Imam Syafi'i buka ke kota Madinah. Mau masuk ke dalamnya Imam Malik, gak berani, belum punya akses. Akhirnya apa? Imam Syafi'i sowan ke gubernur Madinah. Tolong diperhatikan. Orang dulu lebih gampang ketemu dengan gubernur daripada ketemu dengan kiai. Kenapa? Karena berwibawanya kiai. Beda kalau sekarang ketemu kiai lebih gampang daripada ketemu gubernur. Bahkan ada modus pejabat-pejabat itu hanya memanfaatkan kiai. Lape nyalon sowan kiai, begitu tadi ninggal kiai. Suwe-suwe kiai itu mau dianggap kaya dong salam, kaya laos. Maksudnya apa? Yang golek sayur nyuwun sewu, yang masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguang dhisik dhewe. Kiai mung kaya dong salam, mung kaya Imam Syafi'i sowan, Pak Gubernur, apa Pak Syafi'i? Kula pengen ngaji dengan Kiai Imam Malik. Mbok tulung kula diterima. Apa kata Imam Malik? Nyuwun sewu. Apa kata Gubernur Syafi'i? Kalau seandainya kamu memerintahkan saya untuk memindahkan Jabal Uhud dari tempatnya, itu lebih mudah bagiku daripada ketemu dengan Kiai Imam Malik. Jajal sampai berwibawanya Kiai waktu itu seperti itu. Kalau seandainya kamu memerintahkan kepada aku untuk ketemu, untuk memindahkan Jabal Uhud, itu lebih mudah daripada ketemu dengan Kiai Imam Malik. Karena dipaksa oleh Syafi'i, gubernurnya soal ketemu dengan pembantunya, dengan khatibnya. Diatur ke kiaimu, ono santri saka Mekah pengen ngaji karo kiaimu, jenenge sapa? Muhammad bin Idris alias Syafi'i. Santri ini matur, Pak Kiai enten tamu pengen nyantir jenengan, jenenge sapa? Syafi'i. Katakan sama Syafi'i, kalau dia pengen ngaji sama saya, suruh baca dulu kitab saya.
kitab hadis sekarang Imam Malik yang paling fenomenal namanya apa? Al-Muwatta. Disampaikan kepada Syafi'i. Apa jawaban Syafi'i? Mengatur ke Pak Kiai Imam Malik. Kurang penapal kayak kitab Imam Malik. Jadi sadar ngaji penapal. Akhirnya Syafi'i sah diterima sebagai santri. Syafi'i ini pula ngaji lucu. Sing diwaca, sing tekan ditutup. Imam Malik takon, Syafi'i, kowe iki ngaji kok kaya cah dolanan. Sing tekan mau waca apa sing mau tutup? Napa jawabane Syafi'i? Nyuwun sewu Kiai, yen loro-lorone kula buka, loro-lorone kula langsung hafal. Mafhum ra mungkin. Imam Syafi'i cerdasnya ngoten niku Imam Malik penasaran. Iki bocah kok pinter men ki rahasiane apa? Akhirnya ibune Imam Syafi'i di WA. Kok anak jenengan pinter banget itu rahasiane apa? Apa jawaban ibunya Imam Syafi'i? Mboten enten rahasia Kiai. Tapi ketika Syafi'i bayi saya melakukan dua hal. Tolong ibu-ibu lakukan dua hal ini. Ini kunci suksesnya ibunya Syafi'i mendidik Syafi'i. Ini perlu saya sampaikan karena al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jajal yang Demak dijawab. Al-jannatu tata'adami ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Niku hadisi anak apa hadisi ibu? Niku hadisi anak apa hadisi ibu? Tergantung posisinya jenengan. Kalau jenengan sebagai seorang anak, posisikan hadis itu sebagai dalilnya anak. Artinya apa? Surganya anak tergantung hormati marang ibu. Tapi kalau Anda jadi orang tua, posisikan itu sebagai dalilnya ibu. Maksudnya apa? Surganya anak tergantung kelakuannya ibu. Wong tua bilang menjajah anak dengan hadis ini lupa kalau itu juga merupakan dalil untuk ibu. Anak dua takon, umur 5 tahun. Abah, saya mau tanya, kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Lah ngerdas itu. Aku ngomong mawon, dine kali anak ngomong, Kiai Fidral kok reson jawab. Saya tak takon, kita takon apa? Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Kemudian anak itu jawab kok, oh ala pantesan kemarin ibu jalannya pelan-pelan. Lah ngapa takut surganya rusak? Alhamdulillah. Saat ini alhamdulillah anak kula itu melu nyambung dengan ikut Faiz menawar kelas 1. Dengan itu buka Al-Qur'an. Al-jannatu tata'adami ummahat. Apa rahasia ibunya Imam Syafi'i mendidik Syafi'i sampai cerdas? Kalau ibu muda, santri-santri putri, kamu lakukan dua ini. Satu lagi santri putri sok bujune Kiai. Orang putih bodoh. Sorry ya Mbak ya. Aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamart. Maksudnya apa? Berdekatan tapi nggak pernah sedian. Orang masukin beda. Tubuh bawang ke dalam beda. Mesin baju saya yang mau diambil konco. Kalau kita mau bikin selamat, maafin rumah kamu, santai baik. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau makhluk tidak punya pasangan, jangan-jangan bukan manusia. Betul panggil aja. Mulai harus berdiri. Ibu, rahasianya dua. Tolong adik-adik perhatikan. Rahasia kecerdasan Imam Syafi'i. Yang pertama, ketika Syafi'i bayi, setiap kali saya menyusui Syafi'i terlebih dahulu mengambil air wudhu. Bu, jenengan dia nyusulnya air wudhu apa bukan? Lembihnya berbawang, anaknya nangis langsung disaut nyok. Ini
Itu lah anak bisa ngomong mesti ngobrol susumu mampu. Kalau kudu dulu. Nomor 2 rahasianya apa? Sesuai perintah Al-Quran, saya memberikan ASI kepada anak saya 2 tahun. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayyutimar rodoa. Nyusoni anak itu 2 tahun. Orang kaya ibu-ibu sakniki nembe 6 bulan wis diganti susu kaleng. Padahal susu kaleng niku susu mila begitu gede kok ngaji jawabane mergo anake sapi. Mila kenapa maftuhin haram nikah dengan sapi? Karena saudara sesusuan. Susu ASI ini lebih apik daripada susu. Awakmu ngerti napa ASI itu halal? Mergo diwaca majrur ASI. Lah diwaca marfu haram. Sampai ini gulane ngono kuwi. Kowe padha ngdidik bapake kayak tasbih lho. Biar kamu tahu nggak, non mati ketemu Mbak dibaca ikhlas, non mati ketemu Mbak saja dibaca ikhlas, masa aku ketemu kamu tidak ijab? Sering tenang. Oh no, gue malah galau. Berarti dulu berenang-renang ketepian. Mantanmu sudah ketemu dulu kok kamu masih sendirian. Nabi Muhammad. Itu rahasia kecerdasan Imam Syafi'i. Selesai ngaji kepada Imam Malik, mergo bocah niki pinter. Apa kata Imam Malik? Lek ilmu wis entek. Apa lho sampai kiai kok ngomong lek ilmu wis entek. Saiki awakmu mangkat ngaji di Baghdad. Apa yang dilakukan Syafi'i di Baghdad? Ayo soal di sini. Jangan nganggur. Orang belum. Ayo, ibu-ibu jalan berlawas apa tuanya? Belum jadi. Menawan PBNU menyarankan kepada kita untuk membaca sholawat di Bilqulub tolak balak corona. Di sini banyak corona, komunitas rondo memesona. Jangan takut, jangan panik berlebihan terhadap virus corona. Virus corona itu tidak menyebar melalui udara, tapi bersentuhan langsung dengan orang yang terkena virus corona. Maka jangan borong masker. Yang pakai masker itu yang pilek-pilek saja, yang sehat tidak usah. Maka tadi saya masuk ada cewek pakai masker, saya batin ini corona, ngomong ramos. Saya mau saya meromos pasangkan masker. Ingat meromos itu adalah mingkem yang tertunda. Wong meromos itu apa-apa iso sing ra iso mung siji, nyetir mobil. Karena iso motor gigi. Lah bojoku lagi aneh-aneh, Mbak, kula tak pasang kawat gigi. Ora usah. Nanti kowe pasang kawat gigi tak cipok nyantol kan perempuan. Ya, selamat tinggal dulu. Tolak berak corona. Ya, bisa nabi orang. Lagu ini kan lagu korban janji. Ya, bisa sudah. Kuno basaku sayang. Bisa orang. Bisa apa? Tinggal nabi. Lah, maksudnya nanti aku lagu dia. Balungan miring. Allahumma sholli ala sayyidina. Muhammadin bil qulub wa dawaiha wa afiyatil
sifaiha wa nuril asari wa diyaiha Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Kata berarti klasik banget, berarti dangdut dulu aku belum. Tidak mulai. Orang bukan buka. Apa? Itu lagu. Terbuka lagi ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia kalau kan terbuka. Maafin. Saya semua yang benar ya semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa nabiyatil adab wa sifatiha wa nuril asari lupa akhiratmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa nabiyatil adab wa sifatiha wa nuril asari. Sampai apa? Berarti bilkul berapa lagi deh? Saya bener ini. Terus tapi rapi. Tanpa sebab kowe lunga ninggal sholat, kamu kok sholat tanda syukur nikmat. Ayo urip ora suwe ibarat kaya mampir ombo, dunia sementara akhirat selamanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa nabiyatil adab wa sifatiha wa nuril asari wa niyatiha wa nuril asari. Jadi mudah-mudahan Allah pakai mayan rawuh kula langsung nggih. Mungkin pakai mayan ada umur. Mungkin ada umur. Kalau mati dulu udah dulu. Kalau lanjutnya di Sapi, buka-buka Sapi Al-Badiyah, kabeh kerja saya Sapi. Bertahun-tahun di kota Madinah, Sapi boten matur kondur. Soalnya nopo dereng didhawuhi kali ibuke. Tidak Sapi rono. Ojo mulah-mulih. Watulus zamani sing kathah, mondho ki sing suwi.
Aku biyen bapakku ngendikan ngene, wis sesuk ra mondok, aja mulai sadurunge 3 tahun 10 dina. Kula yo ora takon apa maksude kula nggih manut. Nggih, Mbak. Kula yo ora ngerti. Tapi kula niku nganu, respek kali bapak kula. Kula niku biyen iso tibaan, berjanjinan, manakipan, niku mboten mergo belajar. Mergo jaman kula tasih cilik, bapak kula ning masjid, ngimami salat, kula melu bapak kula. Bapak kula manakib, kula melu bapak kula. Bapak kula sholawatan, berjanjinan, kula melu bapak kula. Mergo sering diajak kula apa? Mila kula itu paling ora seneng ana masjid ana larangan anak kecil dilarang masuk masjid. Wong tua niku egois. Karena orang tua berpikir rame anak cilik ganggu khusuke wong tua. Bocah cilik itu yang mikir khusuke wong tua ganggu rame. Bapak kula sholat imami, kula nutupi beduk. Akhirnya bapak kula jengkel. Sesuk sholat meneh nutupi dideliki. Begitu bapak sujud, kula mlebu saluwe bapak. Akhirnya ketemu, oh iki nutupi. Ya santri kula sing ngangkat wonge lompomu. Watake takut betul. Nah, kalau kita apa? Betul, Pak. Lah apa mau takut betul kula cinta karo NU. Kita takut betul nggih, duduke tinggi sore, Pak. Akhirnya apa? Sampai musim haji, orang santri Syafi'i derek haji, membuat kajian di dalam Masjidil Haram. Dan mereka orang istilah halakoh, orang istilah jawiyah. Lah halakoh itu pengajian Jakarta Gede, jawiyah itu pengajian sudut-sudut masjid cilik-cilik materi. Karena tengah bawah ini. Tapi lagi orang ini kabeh so tidak haji Mekah Madinah. Kamu tak yakin Ramadan. Begitu ngaji, sandine Imam Syafi'i itu tidak nyebut Muhammad bin Idris. Delalah teng jero masjid itu ana ibu Imam Syafi'i. Rampung ngaji, bocah ini ditakoni, jenengan tu sinten? Kak mau kok nyebut Imam Syafi'i. Dijawab kali bocah niki, kula santri Kiai Imam Syafi'i. Bocah niki takon, jenengan sinten, Bu? Kula ibu Imam Syafi'i. Langsung disungkemi diambung tangan. Niki sing dimaksud wonten kitab taklim menika ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulil mahamidi. Jadi lah orang itu dua ilmu nyuwun sewu mesti mulia. Sing mulia mboten ana piyambake. Mila sengaja wong wedok nakal dirabi karo kiai otomatis diceluk bunya. Terus kita bungane pinten nembe setunggal. Nambah apa boten nunggu takdir. Nah kalau memang takdirnya ada kan saya tidak bisa menolak takdir. Kalau tidak ada takdir, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat. Menurut saya kesuksesan seorang laki-laki berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Betul apa salah, Bu? Betul apa salah, Bu? Salah. Terus saya ganti bahasanya. Di balik kesuksesan seorang suami ada peran seorang istri. Betul? Itu artinya kalau suami tidak sukses berarti boleh ganti istri. Lakulah bodoh. Di balik lelaki yang hebat akan ada banyak mantan yang menyesali. Ya, itu jatuh aku belum. Tapi insya Allah saya tidak akan menikah lagi. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena di syuting kami. Saya lucu orang pulau itu laku bulan bojone nih mati. Hari kedua ini menurun saya gue waktu pasangan itu bulan. Lalu dia mau goblok bojo mati kudune ditahlili kok kalau ini pasangan ini kepiye apa jawabannya? Menurun saya ya bojo kula masih kula angsara bener yang kuburane mau garing. Mila kok masih supaya jawab. Dalam musim hujan. Tapi nyuwun sewu Marian, kula menghitung tanggal 29 Juni hari terakhir masa idahnya Bunga Citra Lestari.
rapi. Lihat ya, kita dia pemikiran. Kamu mikir aku mikir mengganti perasaan ya. Ngertos niku ibu Imam Syafi'i. Bocah niki takon. Ngapunten Ibu, napa wonten dawuh kaliyan Syafi'i? Ibu jawab, aturno gurumu Syafi'i. Yen arep mulih saka Baghdad ibu wis ikhlas. Ngoten nggih. Begitu kondur ke kota Baghdad, bocah ini ketemu kali Kiai Imam Syafi'i, matur, Pak Kiai, pulau ini ketemu ibu panjenengan di Masjidil Haram. Ibu pesen, lanjenengan ngersake kondur ibu sampun ikhlas. Wis, kula singkat cerita. Begitu diumumkan di kota Baghdad, wara-wara Imam Syafi'i mau pulang berkunjung kepada ibunya di kota Mekah. Wong sak Baghdad kabeh menehi oleh-oleh kagem Syafi'i. Orang sing menehi unta 10, orang sing menehi gandum, orang sing menehi degan, orang sing menehi larutan, sak piturute. Akhirnya Syafi'i kondur ke kota Mekah itu membawa ratusan ekor unta. Mila nyuwun sewu. Lawan kiai mulai pengajian kuwi diamlopi kuwi sejak zaman Syafi'i. Mana kayak kemarin kambian wis ono. Mila nyuwun sewu kok kula pengajian ra diamlopi tak lapor ke polisi. Atas dugaan pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan. Kok isinya mungkin tetap tak lapor ya pasalnya nomor 335 perbuatan tidak menyenangkan. Kok bisa arah di mulut paling tiangnya yang pasalnya 44 kok cacat mental. Lagu ini mau kita dulu. Akhirnya kondur. Nah, singkat cerita. Begitu nyampe perbatasan kota Mekah, Imam Syafi'i ngutus santri siji. Lek kono matur karo ibu, aku ngetekan. Iki. Begitu sampai dalam santri iki matur. Bu, Imam Syafi'i putrane jenengan sampun ada di perbatasan kota Mekah. Ibu iseng takon, gurumu nggawa apa? Bu, anake jenengan Bu, TOP begitu ya. Top banget gitu loh. Lah nggawa apa? Anaknya jenengan kondur dari Baghdad membawa ratusan ekor unta berikut oleh-oleh yang ada di punggungnya. Apa jawaban ibu Imam Syafi'i? Kandakno karo Syafi'i. Orang sambule. Saat ini kaget. Lalu Bu, aku biyen dawuh Syafi'i kon golek ilmu lan golek bondo. Ngapa Syafi'i mulih jawab bondo? Akhirnya saat ini matur kali Syafi'i, Pak Kiai ibu duka. Lah ngopo? Gara-gara jenengan kondur membawa ratusan ekor unta. Apa yang dilakukan Syafi'i? Unta sing digawa saking Baghdad semuanya diberikan kepada masyarakat di kota Mekah. Akhirnya yang tersisa tinggal kitab dan bukunya Imam Syafi'i. Matur karo ibu, aku serang apa. Apa jawab ibunya Imam Syafi'i? Pamulih, ibu wis ikhlas. Pelajarannya apa? Bu, Pak nyuwun saya. Anak niku rampung mondok. Biasanya sing gawe stres sinten? Ibu. Anak rampung kuliah, sing gawe stres niku sinten? Wong tuane. Anak rampung saka Badriah delalah nganggur. Ibu cangkeme mulai trepet. Oh alah lele, kowe iki cilik tak gedheke goblok tak pinterke. Rampung mondok kok kowe nganggur. Ki kapan kowe balas budi wong tuamu? Umpama anaknya kaya tua jawab, wong tua please ya. Kenapa jenengan jawab balas budi itu? Wong kula biyen bare baru dilahirke kok. Wong biyen bare karo bapak aku juga ngasake kepenak kok. Ayo tak takon. Sing bener niku wong tuane nang anak apa anak ngerti wong tua? Anak nyenengke wong tua. Soalnya napa? Sadurunge dadi anak wong tua wis seneng. Rumah aku ya kan. Kula sebelumnya ya kami iki. Bedane kula oleh Pak Kiai Mahyan itu udur kula boten. Kula niku ajine ra iso udur. Padahal ya itu udur kok diudane. Ini amat udur barang dalam. Nah satu kula kok jadi melek
sing wong ibarat ora rokok padha karo wong sing ora dewa calon mampu kalau bisa jadi kamu pengen ngombe kok sekali gue waduh orang mau kayak sapi ya beda undi boleh ujung ya kalau ini ngasih buku sama-sama ada yang kita boleh mau seru apa pelajaran dari ini? Wong tua itu kewajibannya mondok ke anak, guru kewajibannya pulang, anak kewajibannya belajar. Soal sesuk dadi apa urusane Gusti orang urusane jenengan. Orang tua itu membuat anak cerdas gara-gara itu. Kudu jenengan bangga anak itu pondoke, "Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Jaminan Gusti Allah. Man aslaha akhiratahu wa aslaha Allah dunyahu. Keluaran pondok itu gak kalah dengan anak perguruan tinggi. Oh, mana dengan takut sampai ini? Alah santri ini sudah jadi apa? Anda salah. Santri sudah jadi presiden. Contohnya siapa? Santri sudah jadi wakil presiden. Contohnya siapa? Kiai Ma'ruf. Santri sudah jadi wakil gubernur. Gus Yassin. Santri sudah jadi gubernur. Khofifah. Santri sudah jadi kiai viral. Santri sudah dulu. Kalau Anda mengatakan santri sudah diopon, itu betul kewajiban jenengan, Bu. Anda sama saja meragukan Allah asyaku fil rizki asyaku fil rizki. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi. Betul diatur kalau Gusti Allah. Napa orang sing kuliah itu mesti oleh pekerjaan sesuai dengan ijazahnya. Orang sing saja. Kontrol pulang itu kuliah tentang teknologi nuklir. Saat ini pekerjaannya apa? Tukang gawe mercon. Santri Al-Badiyah luwih pintar. Pak Kiai Terawih, wah kok santri bor. Saya mesake itu tahun 2007. Niku kuliah akbar Pak, biologi pertambangan. Dengan pensosan ini dari nopo, kudune kerjane tak batu bara. Saat ini pekerjaannya namun tukang kuras WC. Nganti montore ditulisi silitmu adalah rezekiku. Sama sih kita jamin. Milo anak itu kadang-kadang stres karena merupakan korban dari obsesi orang tua. Wah, anak rapine kedokteran dipaksa sing pinter yo naksuk dadi dokter. Sopo sing kondo dokter niku pinter? Dokter iki goblok tak kandha. Buktinya kok sabun wong tak kok ditakon. Maaf tuh ini lara apa? Oh, badannya panas padha karo bokongku. Dokter niku sing pinter wong siji, sinten dokter hewan. Orang kau ditakut ini langsung disuntik. Orang dokter hewan tak kau sapi tak kau sapi itu orang apa? Kalau kita boleh kesulitan bro, saya goblok ini orang Islam bro. Lalu apa? Wong ngantuk sing ngantuk bokongnya ngomong butuh sing dirau-dirau ini. Oh, jangan kamu gosok ya. Akhirnya kalau jawab, ngomong orang Islam sing ngantuk bokongnya butuh sing dirau-dirau ini. Podo kali jenengan Pak Dokter, ngapa sing orang matanya sing disuntik? Bokongnya matanya disuntik aja. Apa sih saya? Minum tulang itu mati. Lagu anak, calon bojone polisi, sering lalu. Mantu sama polisi. Enggak, mantu sama. Momennya polisi itu penting mudin rakalah.
Akikoh sing mimpin mudir apa polisi? Ana selamatan sing mimpin mudir apa polisi? Mudir. Polisi mati sing bungkus apa? Mudir. Mudir mati bungkus. Pelecehan kalau mudir. Hidup mudir. Sudah paling mati dengan apa? Mudir. Pelecehan bungkus jenazah. Bisa kok modal tak bungkus lagi. Aku ngerti polisi ini pabrik kamtimas. Kalau itu ora perlu delok seragam ini iso bedake iki mau iki pabrik kamtimas iki intel. Didelok saka watu itu gitu. Intel watu itu antara enggak. Intel. Kalau pabrik kuat. Polisi ini batin dia ini asli. Nabi Muhammad man aslah akhiratahu wa aslah Allah dunyahu sing sapa wong ngope-ngope akhirate monggo Gusti Allah bakal ngope-ngope dunya. Kula yakin kula itu zaman ngelamar bojo kula ditolak kali orang tua kula. Ditolak mergo kula di pekerjaan kula ora ndek apa. Mara tua kula apa mbah kula niku kaya 7 turunan. Wah soalannya saya keturunan nomor 8. Awal kula rabi itu ya Allah ngenes molimo mantep mangan melu M10 mantep mangan melu moro-moro muring-muring menantu menantu akhirnya M15 mantep mangan melu moro-moro muring-muring menantu moro mati menantu melu manis moro tua aku jawab M1 apa Pak? Matamu begitu Anda metu sanggo Al-Badriyah modal Quran, modal kitab, modal ilmu, modal ijazah sanggo Kiai Muhyiddin cukup. Oh menawa aku oleh orang duwe ngambil beras, ndelok tanggane mati. Mangan tak ada. Kok dilarang. Tanggane loro mangan. Tanggane mati mangan. Pitung dino. Nanti masuk keluar ke seks gitu. Anakmu lulusan di Al-Badriyah. Bukan. Gajah apa? Asyadu fil rizki, asyadu fil rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Jangan kamu tuntut anakmu untuk jadi apa, itu urusan Gusti Allah. Kulo wani ngomong, kulo soalnya pengalaman dari kulo kan berapa belas melu para tuanku sampai nak pedake ora penak ilmu dirasani tok. Gitu kan? Kulo biyen ditolak gara-gara kulo ada pekerjaan. Kulo tak ceramah ya, ceramah tua rumah aku pengen. Tak tahu mau jangan ngerti kalau itu mertua aku kaget apa hubungannya kalau itu ya Allah entung itu yang jeruk godong juga orang tahu metu sokok godong dibuka lampung orang entung kurung orang entung kok satu orang mau mungkin tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke itu senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Kalau mau mungkin dicontohkan. Ya, sambil selawatan di sini. Selawatan rampung. Hatiku rasane lara nyawan konco atau karo agama radio toko kromo Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggal
Jawa cahil. Jawa ngerti ya, jadi di rumah dari ngaji lagi di batin gendal mulai dari soal lagi. Itu tersebut dari lewati saya mau ngomong. Apa iki wis jamane? Karena nggak bisa maka selawatan dianggap selesai. Tapi goblok ini habis ganti lagu ya, lagu terakhir. Ya ibu seneng kalau nggak kalau dulu. Dulu. Setelah perempuan di mana-mana suka ibu berdiri. Sholli wa sallim daiman. Sholli wa sallim daiman. demi kejayaan bangsa Indonesia. Salih
mesti dilakoni loro. Siji kirim Fatihah kagem kula, nomor loro selawat. Mila anak jenengan kirim mukmin berbar salat sebut jenenge Fatihah selawat. Jenenge Ramadan ning omah, turu mlebu kamare lus-lus sirahe selawati Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Untuk anakku soleh Al-Fatihah man. Bapak-bapak duwe bojo tak kemedrakan dhewe, turu cekak-cekak. Allahumma sholli ala sayyidina ada ahli sayyidina kemudian buku tanggalnya saya Al-Fatihah kalau di Fatihah ya saya tambahin Yasin Satani yes wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha dan saya meyakini yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma soal rezeki ini anakmu bareng metu saka pondok ora usah dibagas niku mboten kewajibane wong tuwa urusane Gusti Allah ya kalau donga ya Allah kula pengen ngobati sikil mau dari duwe mandi tukang jahit kula pengen nyipas-nyipas mau dari duwe ya Allah mandi bakul sate kula pengen ngomong sugih iku mau kare kula mandi apa tukang parkir mau punya apa Pajero, Fortuner diatur tukang parkir mesti manuk kiri kok nganan tabrak hasil yang paling ekstrem itu ya Allah kula pengen tengok-tengok mawon angsal duit mandi apa tukang tunggu WC santai baik aduh di bocah KTT Allah rupamu nilai ini wah ada lawan ganti Pak Kiai Mahyan pulang benjang siang nanti dahulu kasihkan jadwal untuk makan telur boleh lagi aku lakukan nah kasih jadwal benjang saat itu langsung dibunasikan kali Sayyidul Fadilah wal Karomah Kiai Mahyan Ahmad pulau rampung ya pulau kudu yang mulai ke Kudus janjian dari Pak Kapolres jam siji kita terang Kudus wabillahi taufiq terima kasih atas kehadirannya ingat melupakan Allah itu dosa melupakan orang tua itu durhaka melupakan kalian mana bisa terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.